Gua nggak tahu loh saat itu tuh sepanjang jalan gua di atas sepeda motor tuh kayak dibawa untuk ngeracau, kayak novel gua Gidar, setengah gangguan jiwa gitu. Memori ingatan gua tuh campur aduk antara berbagai macam objek, kejadian, arsip-arsip sama perempuan Gidar, baik itu Gidar liris, Gidar proses liris, pokoknya campur aduk gitu. Dan sepanjang itu juga nggak bisa dipisahin gitu. Kenapa sih gua memilih jalan migrasi kedua dari Bangkalan menuju Banyuwangi? Nggak lebih dari sebuah rute yang aneh menurut gua. Bayangan-bayangan chat gitu, kemudian chatting yang nggak jelas gitu, kemudian dengan perempuan-perempuan gider yang proses liris gitu, yang apa ya, gambar-gambar lidahnya ngejulur gitu pakai ini dan lain-lain, tatuan, mie, pangsit atau bantal atau kembang melati, itu kayak secara sadar gitu tubuh gua kan rentan konflik ya. Lu tahu sendiri kan lo, termasuk dengan keluarga maupun para blatter di lingkungan keluarga, lu juga nggak tahu kalau soal ini sih. Tapi kalau selama gua di migrasi pertama di Jakarta kan lu tahu. Nah, keanehan lainnya dengan memilih perempuan gidar sebagai tantangan psikologis gua, pertanyaan gua kan cuma, akankah gua mampu meminimalisir perilaku kekerasan terhadap seseorang? Yang mana sepanjang perjalanan gua tuh di atas motor gitu, berhenti dari tempat satu ke tempat lainnya. Sepanjang perjalanan itu kan juga gua masuk penginapan, hotel ke hotel gitu. Ngeduga pelan-pelan, ngecek alam bawah sadar gua gitu, berusaha kompromis gitu, berusaha negosiasi gitu dengan perempuan ketiganya itu. Dan gue yakin nih bahwa terutama perempuan liris yang ada di Banyuwangi ya, bagi gue ya, dia gider ngalamin gangguan jiwa. Dia tuh mukul kucing dengan kasar, memperlakukan gue sebagai budak gitu. Padahal secara intelektual ya jauh disebut perempuan cerdas, ya jauh lah, bahkan bisa disebut bangke dia. Mudah ngeluarin sumpah serapah, maki dengan umpatan binatang, anjing, babi, dulu bangsa, gitu gitulah. Bermain-main dengan narasi kondom, panggilan beb, chat-chatan nggak jelas, janji-janji palsu gitu loh, kayak penguasa gitu loh. Yang dari awal tidak ada niatan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain gitu, termasuk apa yang diharapkan gue itu dari awal dia juga nggak memenuhi gitu. Semacam representasi dari kegagalan sebuah kota itu, mengonstruksi literasi gender, hubungan perempuan dan kecerdasan, kesetaraan di masa kini dan masa depan, maupun perempuan yang sadar terhadap perubahan iklim di pertambangan era Gunung Raung. Nggak ada sama sekali itu. Ya, adanya cuma ornamented surface, orientasi fisik yang tidak seberapa. Nggak cantik juga pada dasarnya gitu. Seberapa jauh sih dia mengenali dirinya gitu. Dia taunya ya sebagai penari dijadikan alat jebakan gitu loh. Untuk menciptakan korban-korban berikutnya, gimana caranya hidup enak tanpa timbal balik lah yang seorang pelacur yang lebih unggul. Gue lebih merasa respect terhadap pelacur loh ketimbang tipu-tipu gitu. Kota yang gue hendak tuju sebagai migrasi ini, dalam alam bawah sadar gue ngasih peluang tukang tipu semacam ini
dengan topeng pengajar seni budaya tanpa mengetahui banyak tentang literasi dari seni dan budaya itu sendiri. Sistem yang krisis dari budaya eksegesis gitu, bagaimana caranya berupaya untuk nafsirin gitu. Seorang pelacur jelas bertransaksional, saling nguntungin gitu. Perempuan penipu banyak dilahirkan oleh kota yang gak jelas, nyikapin kolonialisme seperti maling teriak maling gitu. Sementara mereka menjadi maling di kotanya sendiri, dan dia sebagai salah satu contoh banyak perempuan lainnya yang memiliki watak yang sama. Duit aja yang dipikirin, gobloknya gue mah kadang nanya gitu, kenapa sih gue masih bego aja terus berada di dalam ekosistem yang ruwet gitu. Terus gimana caranya? Terkadang gue kayak pusing sendiri gitu loh. Di antara bayangan-bayangan apa ya, lintasan-lintasan konsumsi donat apa gitu, macam-macam pekerjaan-pekerjaan gue yang berkaitan dengan AVS gitu dan lain-lain, atau jam tangan yang tertinggal gitu, atau makanan di kereta api, kemudian sketsa-sketsa atau obrolan-obrolan dengan banyak beberapa tokoh gitu, pertunjukan itu melintas saling tumpang tindih di kepala gue gitu. Di satu sisi gue berada pada ekosistem terbatas, di satu sisi gue berada pada lingkaran-lingkaran yang sebenarnya memungkinkan gue untuk lebih maju gitu. Mancok lah pokoknya lah. Terkadang seni yang dipandang kebudayaan secara khusus itu bagi semua orang di luar bahasa ya sebetulnya ya, janger gitu. Mereka masih memandang bahwa ya budaya ya itu gitu loh. Karena memang nggak ada literasinya yang namanya budayanya. Ya kesenian ya budaya bagi mereka gitu. Termasuk sound system itu yang sekarang jadi adu-aduan keras gitu. Lagi dibangga-banggain oleh masyarakat yang sifatnya material gitu. Nah padahal budaya itu kan kompleks. Moral gitu. Itu kan juga menyangkut moral. Budaya mereka berarti kan babi gitu. Adat istiadat gitu. Dan serta kemampuan yang dapat diolah gitu oleh mereka. Sementara mereka nggak mampu ngelolanya. Kalau bukan duit tok yang dipikirin. Nah ini maksud gue menjadi satu pertanyaan yang cukup mengganggu gitu sepanjang perjalanan gue. Gue ingat hotel-hotel tempat gue berlabuh, berjahanam gitu, atau di saat gue makan pisah, atau tempat bersama orang-orang yang pernah konflik sama gue, tahu, tempe, bak mandi dan lain sebagainya. Atau tato-tato yang sering menjadi penanda perempuan gider liris proses gitu. Membuat semuanya ya udahlah, gue coba aja dengan melakukan itu, perjalanan itu dengan penuh keyakinan, meskipun pada alam bawah sadar gue juga ragu menatap masa depan gue di sana. Pada dasarnya kayak gitu.